Pada tanggal 5 November 2024, Amerika Serikat kembali menggelar pemilu presiden. Ada dua capres yang bertarung, Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat. Pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih akan dilakukan pada 20 Januari 2025. Presiden baru akan menjabat pada periode 2025 hingga 2029. Lalu, kira-kira apa ya makna pergantian Presiden Amerika Serikat bagi dunia, khususnya Indonesia? Siapapun yang menang dalam pemilu Amerika Serikat di 2024 ini sebenarnya akan memainkan banyak sekali peranan yang penting. Pertama, di Dewan Keamanan PBB. PBB sendiri sebagai satu lembaga internasional yang dibentuk pasca Perang Dunia Kedua untuk menjaga stabilitas negara-negara bangsa di dunia, itu dalam posisi yang tidak pasti saat ini. Amerika Serikat terlibat dalam begitu banyak konflik yang ada di berbagai belahan dunia. Jadi pertanyaan penting di sini adalah Amerika Serikat akan melakukan apa? Apakah mereka jadi lebih tenang, akan lebih mengurangi aktivitas militernya di berbagai belahan dunia, atau justru makin tambah? Itu satu. Kemudian yang kedua, dari segi ekonomi, Amerika memainkan peranan penting. US dollar masih menjadi mata uang yang cukup dominan di tingkat global untuk transaksi pembayaran perdagangan antar negara. Walaupun sudah ada tandingannya, quote-unquote ya, sedang dibentuk tandingannya, tapi tetap Amerika Serikat memainkan peranan penting untuk transaksi, karena sistemnya Amerika juga sudah jadi, relatif sudah jadi. Jadi kemana Amerika akan mengarah, apakah dia akan berusaha menghancurkan juga lawannya, misalnya tandingannya tadi, itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan energy transition. Ini saat-saat yang sangat penting di tingkat global. Amerika Serikat harus melihat bahwa ada cukup banyak hal yang senjang dalam rencana transisi energi ini. Bukan cukup hanya uang, mengucurkan dana saja, tetapi ada masalah teknologi, ada masalah ketidakadilan sosial yang juga harus diselesaikan oleh Amerika Serikat. Jadi kalau saya sebut lagi masih banyak lagi ya faktornya, artinya PR-nya banyak lah untuk Amerika Serikat, siapapun yang menjadi presiden. Siapapun yang terpilih, dampaknya buat Indonesia itu ada beberapa aspek yang harus diwaspadai. Pertama, pilihan untuk terus keras terhadap Cina atau justru melembut. Karena sampai sejauh ini, meskipun sudah ada sejumlah hal yang mereda terkait perang dagang Amerika dengan Cina, tarif yang ditetapkan oleh kedua belah negara masih terlalu tinggi, masih menyiksa dan punya efek yang negatif ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Cina juga dihadapkan dalam posisi yang tidak pasti. Mereka mau invest lebih banyak ke negara lain seperti Indonesia atau enggak nih jadinya. Jadi keras tidaknya Amerika terhadap Cina akan mempengaruhi Indonesia juga. Yang kedua terkait Laut Cina Selatan misalnya. Laut Cina Selatan itu jalur perdagangan yang sangat penting ya. Jadi kalau Amerika memutuskan untuk go lebih keras lagi terhadap Cina di Laut Cina Selatan, bisa jadi perang terbuka bisa saja potensial terjadi di situ. Jadi saya sih berharap tidak terjadi, tetapi kelihatannya akan muncul itu, siapapun yang nanti terpilih harus memutuskan mereka mau lanjut dengan kondisi yang lebih keras terhadap Cina atau tidak di Laut Cina Selatan. Itu efeknya nanti ke jalur perdagangan kita. Beberapa hal yang menarik terkait pemilu AS kali ini. Pertama, Trump naik lagi ya. Dan yang kedua, Donald Trump ini sambutan masyarakat Amerika Serikat terhadap dia relatif lebih positif dibandingkan waktu pertama dia naik. Orang lebih tidak skeptis ya bahwa dia sebenarnya tahu what he's doing. Yang kedua, dan karena itu Donald Trump juga sangat pede, makin kasar ya pernyataan-pernyataan dia. Jadi negara-negara lain pun yang menurut saya menarik
jadi nggak ragu-ragu untuk mengatakan suka atau nggak suka kalau Trump jadi presiden. Secara diplomatik biasanya itu nggak pernah terjadi. Nah, ini yang kali ini terjadi.